Ya, pemirsa, Anda menyaksikan NTV Insight bersama saya Tasya Lutmila, dan seperti biasa setiap Selasa saya selalu ditemani oleh Head of Content dari NTV, yaitu Gabriel Yoga. Halo Mas Yoga, apa Halo, kabar? kabar baik. Ya, kita hari ini akan membahas apa nih? Ya, kita bahas soal air dan ini musim hujan, banyak sekali air dan banyak sekali insiden bencana banjir di mana-mana, dan ini pasti mengganggu pasokan air bersih gitu ya. Oke, Dan ini ada sangat, hubungannya dengan KDM kemarin ya? ya ini juga salah satunya terhubung dengan Pak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat yang beberapa waktu lalu melakukan inspeksi mendadak gitu ya, sidak ke salah satu fasilitas pengolahan air di produsen air minum dalam kemasan Iya. di Jawa Barat gitu ya, dan sepertinya Pak Deddy kaget gitu ya, oh ternyata air sumur gitu. Kemudian ada penjelasan bahwa ya tentu saja air sumur gitu kan, tapi air sumur yang mana dulu gitu ya. Oke. Nah itu jadi catatan juga untuk publik bahwa mereka harus tahu bahwa sumber air itu dari mana sih gitu ya. Iya. Dan sudah banyak penjelasan bahwa Air pegunungan atau bukan air pegunungan? Air pegunungan atau air gitu sumur? ya, atau air sumur gitu ya. Iya. Dan yang orang tahu kan banyak air sumur ya seperti di rumah gitu ya, dan taunya air sumur yang digali hanya belasan meter gitu ya, dan ternyata itu yang tidak terjadi di produsen air minum dalam kemasan gitu ya. Oke. Tapi juga ada catatan lain bahwa polemik ini, teguran Pak Gubernur terhadap produsen itu juga menunjukkan ada satu masalah penting yang saya nilai di sini adalah soal penyediaan akses air bersih terhadap masyarakat gitu. Dan ini yang akan saya tunjukkan juga ke audiens soal seberapa penting sih air bersih itu buat masyarakat gitu ya. Oke. Nah, kalau bisa dilihat ini konsumsi air kemasan ya. Ini jadi sesuatu yang besar juga ya. Volumenya itu sampai 35 miliar liter per tahun gitu ya. Rata-rata konsumsi orang kan 1,5 sampai 2 liter per hari gitu ya. Dan kalau dihitung dalam 1 galon air kemasan itu ya, itu kan 19 liter. Artinya kalau satu keluarga ada 4 orang, dia bisa menghabiskan antara 5 sampai 10 galon per bulan gitu ya. Dan itu jumlah yang sangat besar sekali untuk konsumsi air minum. Dan di Jakarta itu yang paling tinggi ya, 88 liter per orang per tahun gitu ya. Ini rata-rata gitu ya. Tentu saja jumlahnya bisa berbeda kalau keluarganya juga isinya juga lebih banyak gitu. Oke, Mas Yoga berhenti di sini dulu. Ya. Apakah dengan jumlah yang sebesar ini artinya memang warga Jakarta tidak punya akses untuk air bersih sendiri atau seperti apa? Nah, akses itu air bersih, yang dihitung air bersih itu apa dulu gitu ya. Kalau di di BPS itu kan air bersih bisa ada beberapa macam sumbernya ya. Ada air sumur gitu ya, ada air PDAM gitu ya, yang juga jadi sorotan juga gitu ya. Dan air minum dalam kemasan juga ada sumber air lain gitu ya. Misalnya dari mata air, sungai gitu, sumber air bersih gitu ya. Dan kalau di Jakarta tentu saja rasanya makin sulit untuk mendapati orang dengan yang punya sumur bor dengan air bersih gitu ya. Oke. Dan itu kan juga jadi perhatian pemerintah Provinsi Jakarta soal penurunan tanah gitu ya, karena banyak sekali air tanah yang disedot ke atas gitu ya. Nah, kalau dilihat dari nasional kan hanya konsumsinya ini untuk air konsumsi ya hanya 8 sampai 13 liter per kapita per tahun, ini nasional. Gitu. Dan akan ada gap yang sangat besar sekali kalau dibandingkan dengan kepemilikan dari sumber air tadi. Nah, ini berhubungan sedikit dengan apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy gitu ya, soal sidak dia mendadak gitu. Nah, ini bicara soal bisnis air minum dalam kemasan, ini bisnis yang segar gitu ya. Segar kenapa? Di Indonesia itu ada sekitar 1.200 produsen air minum dalam kemasan dengan lebih dari 7.000 produk gitu ya. Dan jadi produsennya saja ada 1.200 betul, ya? Betul. Dan ini produsen... Ini kita tidak tahu semua ya brandnya apa saja ya? Iya, saya juga ingin tahu. Tasya mungkin terakhir kali di kantor ini misalnya, itu minum air kemasan atau air ledeng atau bawa minum dari rumah? Bawa minum dari rumah sih sebenarnya. Gitu ya, itu lebih baik gitu ya? Iya. Itu lebih baik gitu ya, dan mungkin kita bisa tanyain juga ke orang-orang, kapan terakhir kali... Susah soalnya masukin galon ke sini kan. Kapan terakhir kali orang minum
air godok atau air rebusan gitu ya. Oh ya, jadi dari tanah kemudian Dari tanah direbus gitu gitu ya, ya. kemudian direbus seperti banyak yang dilakukan oleh orang-orang di luar Jakarta gitu ya. Dan kalau di Jakarta sendiri akan sulit ketemu air minum seperti itu ya. Iya. Nah itu kalau dilihat dari bisnisnya kan 78% komposisi produknya itu adalah air mineral, kemudian 19% itu air demineral yang mineralnya dibersihkan gitu ya, Iya. diproses. Kemudian ada 3% nih air mineral alami, kemudian air minum embun gitu ya dari proses yang lebih kompleks lagi dan air pH tinggi. Dan yang menarik adalah kenapa ini saya bilang ini air minum dalam kemasan adalah bisnis yang menyegarkan gitu ya. Selain karena buat kita menyegarkan gitu, diminum segar gitu ya. Buat produsen ini juga bisnis yang cuannya banyak gitu ya. Oke. Nilai bisnis air minum dalam kemasan itu per tahun tuh sekitar 45 triliun. Wow, besar sekali. Gitu ya. Itu makanya banyak orang-orang beralih, banyak pengusaha atau produsen yang beralih ke bisnis air. Oke. Dan bisnis air itu, Mudah ya berarti bisnisnya ya? ya tentu saja, tapi perlu modal besar di awal gitu ya untuk riset segala macam. Dan air itu kan jadi komoditas yang tidak akan tergantikan gitu ya. Oh, semua orang butuh air gitu ya. Iya. Dan air itu ibarat apa ya, komoditas yang mungkin sangat penting, bahkan bisa jadi sumber konflik. Gitu ya, ketika orang butuh air bersih, tidak ada air, ya orang berebut. Nah, Iya. itu yang terjadi kemarin ketika ada inspeksi mendadak itu, kemudian Kang Deddy mengeluhkan, ini ada produsen air minum, tapi orang-orang di sekitar fasilitasnya kok kesulitan air bersih, gitu ya. Nah, pertanyaannya tentu saja nanti berangkat ke berikutnya. Ini penyediaan aksesnya itu siapa yang harus menyediakan gitu Iya. ya? Bukankah negara? Nah, itu dia kan air dikelola oleh negara gitu Iya. ya. Nah, salah satu fasilitasnya tentu saja lewat perusahaan daerah air minum PDAM PDAM. gitu. Ini ada survei BPS tahun 2024 gitu ya. 92% rumah tangga di Indonesia itu punya sumber air bersih sebetulnya. Tentu dengan sumber-sumber Di yang rumah beragam. masing-masing ya? Di rumah masing-masing ya. Itu bisa dari air kemasan gitu ya. Dan saya yakin kalau di Jakarta hampir di setiap rumah itu pasti ada galon air, entah itu air isi ulang atau air kemasan bermerek. Oke. Gitu. Itu pasti saya yakin ada kalau di Jakarta dan kota-kota besar, terutama yang kota-kota yang kesulitan dengan air. Gitu ya. Kemudian ini 43% rumah tangga Indonesia itu di Indonesia ya itu memakai air minum dalam kemasan sebagai sumber konsumsi utamanya. Gitu ya. Kalau di Jakarta aja 78%. Oke. Untuk Itu air minum ya? Untuk air konsumsi ya. Iya. Dan ada 505 perusahaan air bersih di Indonesia. Ini termasuk PDAM. Oke. Dan ini jumlahnya masih kurang kalau dilihat dari sini. Oke. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ya. Ini sumber air konsumsi kita, 40% itu adalah air tanah di Indonesia. Orang ngebor tanah, kemudian diambil airnya, tidak pakai filter mungkin ya, dia tinggal dimasak dan lain-lain. Air isi ulang, itu air yang sudah diproses. Kadang Tasya mungkin lihat ada mobil, tangki gitu ya, lagi isi ulang, ya itulah produknya. Kemudian ada lagi air kemasan itu 9,1% sumber airnya. Kemudian ada air leding. Air leding ini PDAM nih. Oke. Yang disalurkan dari instalasi pengolahan, kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Kemudian yang lainnya ini ada 7%, ini bisa dari sungai, dari air hujan, air tada hujan gitu ya, yang seperti banyak dilakukan oleh keluarga-keluarga di Indonesia Timur, terutama di NTT juga mereka ada menampung air hujan untuk air konsumsinya. Nah, yang menarik soal air ledeng dan air kemasan ini adalah kalau produsen air minum dalam kemasan menggunakan air sumur dalam, air pegunungan, mereka banyak yang mengklaim seperti itu. Air ledeng ini atau PDAM justru menggunakan sumber-sumber air yang kebanyakan tercemar. Gitu ya. Contoh saja gitu ya, Jakarta sumber air PDAM-nya sebagian besar dari Waduk Jatiluhur diarahkan ke sini. Tapi ada juga sumber-sumber yang dari pengolahan sungai, air sungai, kemudian air baku yang lainnya gitu yang diolah, dibersihkan, kemudian ditampung dan kemudian disalurkan ke masyarakat. Ketika gitu. disalurkan berarti sudah dalam kondisi bersih Sudah atau dalam masih kondisi bersih kondisi... gitu ya, dan ada beberapa kejadian mungkin airnya seret gitu ya, atau berbau atau bahkan kotor, itu ada beberapa kejadian juga yang terjadi di Jakarta. Dan ini lagi-lagi balik ke tempatnya Kang Deddy nih di Jawa Barat, di Subang itu sumber air PDAM-nya juga dari sungai yang tercemar gitu ya, kayak gitu. Nah, ini jadi catatan.
apakah tidak bisa PDAM pakai Air sumber pegunungan. dalam, Oh, oke. air pegunungan? Ya tentu saja, ya bisa. Tapi bagaimana proses menyalurkannya kan lokasinya jauh gitu. Jauh Ya. ya. Nah kalau mau dikemas, ya tentu saja tidak ada bedanya dengan perusahaan air minum dalam kemasan gitu. Meskipun ada PDAM-PDAM yang ekspansi mereka melakukan produksi air minum dalam kemasan gitu. Ada beberapa PDAM di daerah yang melakukan hal itu. Oke. Nah itu jadi catatan ya bahwa seberapa penting sih sumber air itu buat masyarakat juga. Iya. Nah kalau bicara air minum dalam kemasan ini tidak lepas dari kontroversi soal limbahnya. Iya. Gitu ya, orang banyak bicara ini air minum dalam kemasan enak gitu ya, terus plastiknya kemana gitu. Ini kemasannya plastik nih, ini di luar bicara soal volume limbahnya ya, ada yang kontroversi soal bahan Bahan pembuatnya ya. bahan pembuat ini Iya. sampai akhirnya jadi semacam konflik gitu ya antar brand gitu ya. Nah itu ada kontroversi mikroplastik, kemudian ada residu pencemar sungai, bahan baku airnya, lalu iklan air minum dalam kemasan dengan klaim berlebihan Yang gitu kemarin ya. Yang kemarin gitu ya, menyegarkan apa segala macam gitu ya, Ya. dan harus dicek ulang gitu ya. Kemudian ada tadi saya sebutkan limbah plastik kemasan, dan terakhir ini yang sepertinya sudah terjadi di Indonesia gitu ya, soal privatisasi air gitu ya. Oke. Bagaimana ada pihak-pihak yang punya modal kuat gitu ya, mereka menguasai sumber-sumber air gitu ya, kemudian memperdagangkannya gitu dengan harga yang sangat mahal. Oke. Kira-kira gitu ya. Oke. Dengan sekian banyak masalah yang melekat pada produsen air kemasan, catatannya sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan para produsen ini kemudian komit untuk tidak menimbulkan lebih banyak masalah lagi? Iya, kalau untuk perusahaan yang sudah berjalan sih tentu saja perlu ditagih ya soal komitmen mereka terhadap lingkungan pertama, kemudian terhadap masyarakat sekitar gitu. Artinya kalau mereka mengambil sumber air yang dipakai oleh masyarakat gitu ya, mereka sebaiknya juga bisa menjamin bahwa masyarakat di sekitarnya itu juga terpenuhi air bersihnya. Jangan sampai ada perusahaan air minum ngambil air di pegunungan gitu ya, kemudian ternyata masyarakat sekitarnya sulit air, mereka harus pasang pipa sendiri dari mata air dan lain-lain gitu. Kemudian PDAM-nya sendiri juga perlu ditingkatkan soal pelayanannya. Oke. Gitu kan, kalau kayak sekarang nih banyak banjir gitu ya, karena musim hujan hebat, banyak banjir, dan ini sudah pernah terjadi beberapa bulan lalu ketika ada banjir bandang besar, ada fasilitas PDAM yang berhenti beroperasi, bahkan Jakarta juga beberapa waktu lalu juga menghentikan sementara gitu ya, penyaluran airnya karena fasilitasnya terganggu gitu ya. Nah itu juga jadi catatan apakah kalau kondisi seperti itu, bagaimana dengan penggunaan air di masyarakat? Gitu sih, Tats. Oke. Terakhir yang soal limbah-limbah ini nih, Ya. Mas Yoga. Mikroplastik, kemudian limbah plastik. Beberapa produsen air kemasan kan sebenarnya sudah cukup gencar mengkampanyekan bahwa limbah mereka itu bisa dikirim balik dan kemudian mereka akan olah lagi. Itu sudah cukup atau harusnya ada gerakan yang lebih lebih besar lagi? Seharusnya yang ideal itu adalah tadi produsennya bertanggung jawab terhadap limbahnya gitu ya. Mereka yang memproduksi dan mereka yang harusnya mengambil lagi gitu ya. Jadi ya masyarakat sudah membeli dan ada biaya di situ, dan ya mereka harus punya cara untuk bisa mengambil limbah-limbah itu lagi gitu ya. Ya bisa juga lewat pengepul atau lain-lain, tapi mereka harus bergerak gitu. Jangan sampai membiarkan limbahnya terlalu banyak, dan kemudian ya kita tahu sendiri ketika limbah itu dibuang sembarangan, apalagi bersatu dengan sampah yang lain, kemudian ditumpuk di tempat pembuangan akhir, lalu sebagian mengalir ke sungai, ya masyarakat sudah sering menyaksikan itu, dan berakhir ke laut, ya sudah. Gitu. Itu sudah sangat terlambat kalau limbahnya ternyata sudah sampai berakhir di laut. Gitu. Memastikan tadi kan ada 1.200 produsennya, memastikan bahwa 1.200 itu komit. Apakah menurut Mas Yoga memang perlu didorong ada undang-undang khusus untuk ini? Kalau undang-undang mungkin pembahasannya perlu lebih dengan para pembuat kebijakan ya, terutama pembuat undang-undang di parlemen gitu ya. Tapi paling tidak kalau di masing-masing pemerintah sepertinya sudah bisa tuh menggerakkan ada semacam reward and punishment lah kira-kira gitu ya. Artinya ada regulasi nih bahwa ini sampah kalian loh, kan kelihatan ya ketika sampah dibuang adalah itu ada mereknya, ada segala macam gitu ya.
dan tidak semua labelnya bisa dicopot atau gitu kan. Itu bisa kelihatan, itu bisa dikasih ketika mereka sudah melakukan pembersihan gitu ya, katakanlah pembersihan ya, mereka dikasih imbalan hadiah lah kira-kira, bisa dalam bentuk misalnya gitu ya relaksasi pajak atau lain-lain gitu ya. Tapi kalau ternyata banyak sekali limbahnya gitu ya, karena produknya juga banyak, bayangkan tadi volumenya aja sampai berapa 35 miliar liter gitu ya. Itu ya bisalah dikasih semacam denda atau lain-lain gitu ya. Itu bisa jadi catatan sih, dan ada semacam insentif juga untuk masyarakat yang juga membantu melakukan upaya pembersihan dari limbah plastik ini. Jadi gitu, apa? Harus lebih banyak KDM di daerah-daerah lain kan? Ya itu sebetulnya bisa dilakukan oleh banyak kepala daerah ya. Kenapa harus menunggu sampai seorang Deddy Mulyadi muncul gitu ya. Dengan gaya komunikasi yang seperti itu, datang langsung ya. Itu kan sudah berlangsung, bisnis air minum dalam kemasan ini kan sudah berlangsung puluhan tahun gitu ya. Ya orang sudah bicara ini limbahnya kemana-mana gitu kan. Sumber air ini sumber air rakyat tuh. Mereka rebutan dengan masyarakat di sekitar gitu ya. Masyarakat butuh untuk selain konsumsi, butuh untuk mungkin pekerjaannya ada di sawah, kemudian ada kebun, lain-lain, peternakan dan lain gitu. Itu bisa jadi pemicu konflik kan. Tadi saya bilang di awal, air ini bisa jadi pemicu konflik kalau tidak ditangani dengan baik. Oke, baik. Mudah-mudahan catatan ini didengar dan kemudian bisa jadi masukan dan ada perbaikan di masa mendatang. Terima kasih Mas Yoga untuk berbagi di NTV Insight. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda.